Halo, jumpa lagi dengan channel Bareng MW. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara mencari gaya batang pada sebuah kuda-kuda. Ini merupakan gambar daripada kuda-kuda. Ini terdiri dari 9 batang 1 sampai dengan batang 9. Kemudian ada titik A, B, C, D, E. Kemudian pada serta F itu merupakan titik buhul. Kemudian pada titik buhul A itu ada beban 2 ton, kemudian titik buhul C ada beban 2 ton, titik buhul D beban 3 ton, kemudian titik buhul E bebannya 2 ton, kemudian titik buhul B itu ada beban 2 ton. Adapun langkah mencari gaya batang dengan keseimbangan titik buhul ini merupakan langkah-langkahnya. Kita yang pertama cek dulu kestabilan menggunakan persamaan S sama dengan 2K-3. S itu merupakan jumlah batang, sedangkan K merupakan jumlah titik buhul. Gaya batang yang belum diketahui dimisahkan dengan batang tarik. Jadi semua batang nanti diasumsikan sebagai batang tarik. Gaya batang tarik atau plus jika meninggalkan titik buhul. Kemudian gaya batang tekan atau minus jika batang tersebut menuju titik buhul. Jadi gayanya nanti menuju titik buhul itu dikatakan sebagai gaya batang tekan. Gaya batang yang belum diketahui dalam satu titik buhul maksimal 2 batang. Jadi nanti maksimal itu ada 2 batang yang belum diketahui gaya batangnya. Pencarian diurutkan searah jarum jam. Jadi nanti sesuai dengan arah jarum jam. Selanjutnya adalah mencari gaya batang berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti ada gaya vertikal dan gaya horizontal. Dari gambar kuda-kuda di depan tadi, maka jika dicek kestabilan S sama dengan 2K-3, kemudian K adalah titik buhul, kita hitung titik buhulnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka di sini 6. 2 kali 6 min 3 sama dengan 9. Nah, apakah batang yang ada di sini 9? Jika batang di sini tidak berjumlah 9, maka konstruksi batang tidak stabil. Nah, sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di sini untuk cek kestabilan sama 9-nya. Jadi konstruksi rangka batang ini stabil. Kemudian kita cari reaksi tumpuannya. Untuk reaksi di A, tumpuan A ini merupakan sendi, kemudian ini rel. Reaksi di tumpuan A maka dicari dengan momen. Kita cari sigma momen B sama dengan 0, maka seolah-olah kita ada di sini di titik B, maka RA
kali 12 sesuai jarak ini 12, jadi RA kali 12 itu naik, dikurangi 2 ton kali 12. Ingat, seolah-olah kita masih di titik B. Kemudian 2 kali 9, kemudian ditambah lagi 3 kali 6, selanjutnya 2 kali 3, dan 2 ini karena tidak memiliki jarak maka dikalikan 0 sama dengan 0. Kemudian RA kali 12 dikurangi 66, ini adalah jumlah perkalian dari momen ini. RA sama dengan 66 bagi 12 sehingga ketemu 5,5 ton. Jadi reaksi di tumpuan A ini sebesar 5,5 ton. Kemudian mencari reaksi tumpuan di titik B dapat menggunakan sigma vertikal. Jadi RA ditambah RB dikurangi semua beban. Ini sama dengan 11. RA tambah RB dikurangi 11 sama dengan 0. Ini 11 ya jumlahnya. Kemudian RB sama dengan 11 dikurangi RA. RB sama dengan 11 dikurangi RA, tadi ketemu 5,5 ton, sehingga RB sama dengan 5,5 ton. Dengan beban yang simetris dan jarak yang simetris, tentunya ini pembagian bebannya akan sama karena ada hanya 2 tumpuan. Selanjutnya kita akan mencari gaya batang. Mengapa di titik A? Karena maksimal 2 gaya batang yang belum diketahui dan searah dengan jarum jam. Tadi ada batang 1 dan batang 6 kan belum diketahui, maka itu bisa dihitung. Untuk sigma vertikal sama dengan 0, maka RA ditambah, ini vertikal dulu, RA ditambah S1 sin 30, ini dari batang yang miring dibuat untuk batang yang vertikal sama horizontal, dikurangi 2 sama dengan 0 sampai ketemu S1 ini sama dengan minus 7 ton. Ingat yang di awal tadi, karena ini 2 belum diketahui, maka seolah-olah meninggalkan titik buhul. Jadi seolah-olah ini batang tarik semua, meninggalkan titik buhul. Ini titik buhulnya, ini arahnya ini meninggalkan titik buhul, sehingga seolah-olah batang tarik. Karena ini hasilnya minus, maka ini merupakan batang tekan, sehingga arahnya menjadi tidak meninggalkan tapi menuju titik buhul. Tekan itu menuju titik buhul, maka tanda panahnya ini menuju titik buhul. Kemudian untuk mencari batang 6, S6 dikurangi ini S6. Batang 6 ini diasumsikan sebagai batang tarik.
meninggalkan titik buhul dulu. S6 dikurangi S1 cos 30. Nah, tadi S1 merupakan batang tekan, sehingga arahnya akan menuju titik buhul. Jadi yang batang 6-nya itu ke meninggalkan, kemudian batang satunya menuju titik buhul, sehingga S6 dikurangi S1, maka S6 akan ketemu 6. Ini plus, berarti batang 6 ini merupakan batang tarik karena meninggalkan titik buhul. Ini titik buhulnya, maka batang 6 ini meninggalkan, arahnya meninggalkan, sehingga gaya yang ada di batang S6 merupakan tarik. Kemudian titik C, tadi yang batang 1 sudah diketahui, kemudian batang 7 dan batang 2 itu belum diketahui. Jadi masuk dalam langkah perhitungan, yaitu maksimal 2 batang yang belum diketahui gaya batangnya. Sigma vertikal S1 sin 30 ditambah S2 sin 30. Ini yang vertikalnya itu S1 nya tadi kan menuju titik buhul, maka ini menuju titik buhul ditambah S2 dengan asumsi awal untuk batang 2 karena belum diketahui, maka diasumsikan sebagai batang tarik sehingga meninggalkan titik buhul. Maka di sini arahnya meninggalkan titik buhul, sehingga S1 ditambah S2 dikurangi 2 ton, ini bebannya, dikurangi S7, dimana S7 ini asumsinya juga batang tarik dulu awalnya, meninggalkan titik buhul, maka ini berlawanan arah dengan S1. Selanjutnya akan ditemui sebuah persamaan. Ini persamaan 1. Kemudian untuk horizontalnya S1 cos alfa ini ditambah S2 cos 30 ini ditambah S7 cos 30 ini, maka akan ketemu persamaan kedua S2 kali 0,866 ditambah S7 kali 0,866 sama dengan minus 6,062. Karena ini tidak bisa langsung diselesaikan, maka diambil substitusi, maka kita substitusikan. S2 sama dengan minus 1,5 ditambah 0,5 kali S7 dibagi 0,5, maka masukkan dalam persamaan 2. Di sini akan ketemu S7 sama dengan minus 2 ton. Ini merupakan batang tekan, artinya menuju titik buhul. Selanjutnya dari hasil ini dimasukkan lagi ke persamaan 2. S2 kali 0,866 ditambah 0,866 kali, ini S7 nya sudah ada nilainya minus 2 sama dengan minus 6,062, sehingga akan ketemu S2 sama dengan minus 5 ton. Ini juga merupakan batang tekan,
artinya menuju ke titik buhul. Ini hasilnya tadi, batang 7 menuju titik buhul, batang 2 menuju titik buhul juga. Ini yang warna kuning merupakan hasil perhitungan. Selanjutnya menuju titik D. Tadi yang batang 3 sama 8 belum diketahui, maka ini sudah bisa dilaksanakan perhitungan karena maksimal 2 gaya batang yang belum diketahui. Untuk sigma horizontal, maka S2 ini karena S2 tadi menuju titik buhul, artinya ini merupakan batang tekan, maka S2 cos 30 sini ditambah S3, asumsinya ini belum diketahui, asumsinya merupakan batang tarik, artinya meninggalkan titik buhul, maka ini meninggalkan titik buhul. Ini hanya ada 2 ini berarti, sehingga ketemu S3 sama dengan 5 ton. Ini merupakan batang tekan, artinya S3 ini nanti merupakan batang tekan, jadi arahnya menuju ke titik buhul. Kemudian untuk mencari S8, maka S2 sin 30 ini ditambah S3 sin 30, karena S3 tadi merupakan batang tekan sehingga menuju ke titik buhul. Di sini menuju titik buhul, jadi S2 tambah S3 dikurangi 3 dikurangi lagi batang 8, karena asumsinya ini merupakan batang tarik. Asumsi awal batang tarik sama dengan 0, sehingga akan ketemu S8 sama dengan 2 ton. Selanjutnya menuju ke titik F. Ini batang yang belum diketahui adalah 9 dan 5, sehingga masuk ke kriteria dapat dihitung. S8 sigma vertikal S8 tadi merupakan batang tarik. Nah, ini kan arahnya meninggalkan titik buhul, sehingga batang tarik meninggalkan titik buhul. S8 ditambah S9 sin 30 ini dikurangi S7 sin 30 ya, gini ya, S8 S9, terus ini tidak ada sampai ketemu S7. Di arah jarum jamnya seperti itu, S8 S9 sampai ketemu S7 sin 30 di berlawanan arah sama dengan 0, sehingga akan ditemukan S9 sama dengan minus 2 ton. Artinya ini merupakan batang tekan. Jadi yang awalnya asumsi batang tarik, ternyata setelah perhitungan didapatkan minus, merupakan batang tekan, sehingga arah panahnya ini berubah menuju titik buhul.
Selanjutnya untuk horizontalnya S6, ini S6 ini merupakan batang tarik dari perhitungan awal tadi sehingga meninggalkan itu S6 ya, ditambah S9. Ini S9 juga merupakan batang tekan karena tadi batang tekan sehingga arahnya menuju titik buhul, jadi ini arahnya meninggalkan, arahnya sama-sama ke sini meskipun yang satu meninggalkan titik buhul dan yang satu menuju titik buhul. Jadi S6 ditambah S9 dikurangi S7, ini S7 arahnya berlawanan, dikurangi S5. Ini karena belum diketahui asumsinya batang tarik sehingga meninggalkan titik buhul. Jadi ini sama. Kemudian yang S6 sama dengan S9 cos 30, sehingga akan ketemu S5 sama dengan 6,062 ton. Ini merupakan batang tarik. Jadi S5 nanti arahnya tetap meninggalkan titik buhul. Selanjutnya untuk titik B, ini yang belum diketahui adalah batang 4. Batang 5 sudah diketahui, kemudian batang 4 yang belum diketahui. Maka cukup dengan menggunakan sigma vertikal. RB ditambah ini RB S4 sin 30, asumsi awal merupakan batang tarik sehingga meninggalkan, sehingga ini juga arahnya meninggalkan. S4 sin 30 dikurangi 2 ton, arahnya 2 ton ke bawah sama dengan 0, sehingga akan ditemukan S4 sama dengan minus 7 ton atau batang tekan. Jadi S4 nanti merupakan batang tekan, yaitu menuju ke titik buhul. Dari awalnya merupakan batang tarik, asumsi awal, ternyata setelah perhitungan merupakan batang tekan sehingga akan menuju ke titik buhul. Dari hasil perhitungan maka dapat dituliskan hasilnya pada resum dalam tabel ini. Batang 1 merupakan tekan, 2 juga tekan, 3 juga tekan, 4 batang tekan, 5 itu batang tarik, 6 batang tarik, 7 batang tekan, 8 batang tarik, 9 batang tekan. Dengan kondisi jarak yang simetris, kemudian beban-bebannya juga simetris sama, maka ini gaya batangnya cenderung akan simetris juga. Kalau di sini batang 1 harusnya sama dengan batang 4. Coba ini sama. Batang 1 7 merupakan tekan, batang 4 juga merupakan tekan. 2 dan 3 ini juga simetris harusnya. Coba di sini yang 2 itu 5 merupakan tekan, yang batang 3 juga merupakan tekan dengan
gaya batangnya sebesar 5 tong. Oke, seperti itu cara mencari gaya batang dengan keseimbangan titik buhul. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.